Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Melanjutkan ngaji kita sampai pada Quran surah An-Nisa ayat 18 sampai dengan ayat 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'ati hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul ana walalladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum adzaban alima. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarisun nisaa karha wala ta'duluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhunna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Shadaqallahul azim. Radhiyallahu ta'ala anna wa ankum wa an kafatil mu'minin. Bismillahirrahmanirrahim. Ada dua jenis taubat, yang satu taubat diterima oleh Allah, yang satu taubat yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang betul taubat itu sah atau tidaknya, diterima atau tidaknya Allah yang tahu. Oleh karena hanya Allah yang tahu, biasanya Allah Subhanahu wa taala akan kasih kisi-kisi. Allah akan kasih tanda-tanda, bocoran, betul. Sehingga kita tahu kira-kira taubat kita diterima atau tidak ya, ciri-cirinya bagaimana. Ayat 17 Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surah An-Nisa ayat 17, kata Allah, innamat taubatu 'alallahi lil ladzina ya'maluna su bijahalatin summa yatubuna min qarib. Sesungguhnya taubat yang diterima atau taubat yang Allah yang berlaku atas Allah Subhanahu wa taala hanyalah bagi orang-orang yang mereka mengerjakan satu keburukan, bijahalatin dengan kebodohan atau dengan ketidaktahuan, tsumma yatubuna min qarib, kemudian dia bertaubat kepada Allah dalam waktu yang dekat. Faulaika yatubullahu alaihim, maka mereka itulah yang diterima taubatnya Allah atas mereka. Wa kana Allahu aliman hakima, dan dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mengetahui, maha bijaksana. Ada kalimat maha mengetahui. Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah,
Kenapa Allah menggunakan kalimat Maha Mengetahui? Perlu kita tahu, tidak selamanya orang yang bertaubat kepada Allah itu dengan taubat atau dengan niat yang sesungguhnya. Makanya di kita ada istilah namanya taubat sambel, ya. Menyesal hari itu, besok kerjakan lagi. Malamnya bertaubat, lusanya dikerjakan lagi. Maka Allahu aliman hakimah, Allah lah zat yang maha mengetahui isi hati manusia. Barangkali dia sungguh-sungguh, barangkali main-main taubatnya. Perlu kita tahu bahwa hati manusia itu kalau sudah terbiasa melakukan sesuatu, seumpama dia sering melakukan keburukan-keburukan, awalnya tahu kalau keburukan ini bersifat mungkar. Tapi apa yang terjadi kalau yang awalnya mencuri misalnya, ini misalnya saja, awalnya mencuri, ketika mencuri, habis mencuri merasa bersalah dia. Kasihan ya orang yang saya curi, hartanya hilang, anaknya kelaparan. Awalnya kasihan. Bagaimana kalau hari itu dia menyesal, besok dia lakukan lagi, lusa mencuri tidak ada lagi rasa menyesal dalam hati dia. Rasanya biasa saja, mencuri tidak mencuri sama saja. Bahkan kalau terus dia lakukan kemaksiatan itu, terus menerus dia lakukan, bukan hanya tidak ada rasa penyesalan, bangga dia dengan pekerjaan atau dengan kelakuan atau dengan perbuatan yang dia kerjakan. Oleh karenanya lah, kalau boleh taubat jangan nunggu masa tua, atau taubat jangan nunggu mau meninggal dunia. Sering kali dulu para ustadz, para kiai dulu kalau ceramah, jangan pernah tertipu dengan umur. Anda kalanya kita punya keluarga, kita punya kakek, punya ayah, punya ibu. Pak Ustadz, amanlah itu, ayah ibu saya dulu keturunannya ke atas itu meninggal usianya rata-rata umur 80, 90, ada yang 100. Saya masih muda, umur masih 25, umur masih 20, masih 22. Amanlah itu Pak Ustadz, maksiat dulu, taubatnya nanti. Nah itu dia, tak boleh. Sedangkan kata Allah, walaisati taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at, dan taubat itu bukanlah bagi orang-orang yang mereka mengerjakan keburukan secara terus-menerus, hatta idza hadara ahadahumul maut, sampai maut hendak menjemput dia, atau sampai sehingga maut mau datang kepada dia. Nah itu dia. Apakah pernah ini terjadi pada manusia? Pernah. Siapa contohnya? Fir'aun. Fir'aun semasa hidup dia bilang kalau saya ini adalah Tuhan kalian. Dia mendustakan Allah, bahkan dia membangun gedung-gedung yang tinggi sengaja untuk berperang dengan Allah, ya. Misalnya seperti itu. Apa yang terjadi ketika hendak akan tenggelam di dasar Laut Merah? Barulah ketika nyawa sudah hendak tercabut dari dirinya, barulah dia berfirman, barulah dia berkata, al-ana, barulah sekarang, al-ana, astagfirullahaladzim. Ada ayatnya dalam Al-Quran, barulah ketika nyawa hendak diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, barulah dia bertaubat. Dan Allah tidak kabulkan atau Allah tidak terima taubat yang dia lakukan. Marilah kita jadikan pelajaran dari kisah Fir'aun ini agar tidak terjadi pada kita. Bertaubat jangan nunggu nanti, bertaubat jangan nunggu besok, bertaubat jangan nunggu masa tua. Kadang-kadang ada orang atau ada anak yang masih muda usianya, baru SMP, kita lihat di berita sudah meninggal dunia. Apa karena penyebabnya? Bukan karena sakit, ada yang kecelakaan. Seperti itu. Kenapa seperti itu? Idza hadara ahadahumul maut. Bukan orang yang datang kepada kematian, tapi mati itu yang datang kepada seseorang. Baik. Kemudian pada ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarisun nisaa karha. Wahai orang-orang yang beriman, la yahillu lakum an tarisun nisaa karha. Janganlah kalian tidak halal bagi kalian antarisun nisaa karha, bahwa kalian mewarisi wanita-wanita. Jadi pada masa jahiliyah dulu, orang-orang Arab itu punya kebiasaan. Jadi apabila seorang wanita, seorang istri ditinggal oleh suaminya, meninggal dunia, maka keluarga dari si suami tadi itu banyak yang mereka itu melakukan perbuatan dolim kepada perempuan. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan kalimat mewarisi wanita, sehingga mantan istri dari almarhum tadi itu oleh keluarganya almarhum boleh dipaksa untuk menikah dengan seseorang atau ditahan tidak menikah dengan orang yang lain. Jadi seolah-olah istrinya atau mantan istrinya tadi itu adalah barang warisan, padahal tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, la yahillu lakum an tarisun nisaa karha. Tidak halal untuk kalian untuk mewarisi wanita-wanita secara paksa. Wala ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhun. Dan tidak juga dibenarkan untuk kalian memaksa atau merampas supaya kalian menghilangkan sebagian apa yang kalian beri. Adapun ada kalanya dalam rangka naudzubillah, dalam rangka mendolimi istri tadi itu, ada juga suami yang berusaha mengambil kembali maharnya tadi itu dengan cara yang dolim. Baik, bagaimana caranya? Macam-macam ya, mulai dari dia paksa, dia singgung, dia seperti itu. Illa ayati nabi fahisyati mubayyinah, kecuali kalau memang istri tadi atau wanita tadi itu mereka mendatangi perbuatan yang keji atau melakukan perbuatan yang keji secara nampak atau secara terang, diketahui, bukan sekedar sangkaan. Wa asyiruhunna bil ma'ruf, dan kalian gaulilah mereka dengan cara yang baik. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an, maka jika kalian membenci mereka, fa asa an takrahu syai'an, maka boleh jadi bahwa yang kalian benci terhadap sesuatu yang dimiliki oleh istri tadi itu, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, padahal Allah Subhanahu wa taala menjadikan di dalam istri kalian atau di dalam kekurangan yang dimiliki oleh istri kalian tadi itu khairan katsira, kebaikan yang banyak. Jadi ayat ini, ayat 19 adalah ayat yang menerangkan kepada kita untuk tidak boleh mendolimi istri. Kadang-kadang Pak ngabuntene, ini mungkin agak sedikit melenceng dari ayat ini, bukan tentang bagaimana bentuk mendolimi istri pada ayat ini. Kadang-kadang dalam bentuk yang lain juga dia lakukan. Biasanya kalau di adat kita Indonesia, apabila ada sepasang istri, suami istri, kemudian suaminya meninggal dunia, harusnya si istri mendapatkan harta warisan. Tapi kadang-kadang keluarga dari si suami, almarhum suami tadi itu menganggap bahwa setelah si suami meninggal maka semua hartanya balik ke keluarganya, sehingga istrinya atau mantan istrinya tadi itu ditelantarkan. Apakah ada ya kejadian seperti ini? Banyak banget. Ini tak boleh dalam syariat Islam. Walaupun dikata istri tadi itu setelah masa iddah dia langsung menikah, itu diperbolehkan dalam Islam. Jadi tidak boleh hukumnya bagi keluarga suami mengancam, awas lo yo, sampai kamu habis masa iddah langsung nikah ya, harta warisan kamu semuanya kami ambil. Nggak boleh bilang seperti itu. Itu sama saja menentang perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang seperti ini banyak, pakai banget. Kalau ditanya apa dasarnya, adat. Seperti itu. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala hanya menentukan iddah saja. Kalau sudah selesai iddah, maka boleh perempuan tadi menikah dengan
laki-laki yang lain, atau menikah dengan suami dia atau suami pilihan dia, seperti itu. Kalaupun ingin menikah dengan pilihan atau misalnya dalam konteks ayat ini, misalnya yang tadinya dia menikahi kakaknya meninggal, kemudian dia menikahi adiknya, boleh, asal tidak secara paksa. Dalam ayat ini yang dilarang antarisun nisa akarha, bahwa kalian mewarisi istri tadi itu dengan cara yang paksa. Awas no sampai kamu nggak ngerabi ini ya, atau nggak nikah sama ini, nanti kamu nggak dapat warisan. Nggak boleh seperti itu. Baik, inilah pentingnya kita untuk menghargai hak-hak istri atau hak-hak wanita. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha bijaksana, yang memuliakan wanita tanpa harus kita buat sendiri peraturan itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita banyak sekali perintah-perintah, berikan banyak sekali kepada kita larangan-larangan mengenai tentang hak-hak, terutama yang berkaitan dengan wanita. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala khusus membuat surat, apa judulnya? An-Nisa. Apa artinya An-Nisa? Wanita-wanita atau istri-istri. Baik, insya Allah ngaji kita sampai di sini. Sebelum saya tutup, seperti biasanya Pak, saya anjurkan kepada jenengan semuanya, kepada kita semuanya untuk senantiasa menjaga kesehatan. Kita mau masuk bulan Ramadan, kita persiapkan dengan sebaik-baiknya modal kita. Apa modal terbesar kita dalam beribadah? Kesehatan. Ya, baik. Itu modal terbesar kita. Kalau kesehatan nggak ada, apapun jenis bentuk ibadahnya gugur kewajibannya. Sholat gugur. Kalau tidak mampu dengan berdiri, boleh dengan duduk. Duduk nggak mampu dengan berbaring. Berbaring nggak mampu dengan isyarat. Isyarat tak mampu dengan kedipan mata, dengan niat. Bahkan niat pun tak mampu. Ya itu dia, sudah. Assalamualaikum innalillahi wa inna ilaihi rajiun, seperti itu. Puasa pada bulan Ramadan wajib. Ini insya Allah setiap pertemuan selalu saya bahas. Puasa pada bulan Ramadan wajib. Tapi apa kata Allah? Wa in kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Kalau kalian bertemu dengan bulan Ramadan, kalian sakit atau berada dalam kondisi safar, fa'iddatum min ayyamin ukhra, maka kalian gantilah hitungan di hari yang lain. Jadi modal terbesar seorang hamba beribadah kepada Allah salah satunya adalah menjaga kesehatan. Jangan pernah remehkan yang namanya kesehatan. Ngapunten Pak, bukannya saya mau nyekelein jenengan, hari ini kita sebisa mungkin kalau boleh makan di rumah. Jangan terlalu banyak berharap makan di luar. Bukan karena saya anti makan di luar, bukan. Sesekali makan di luar nggak apa-apa. Tapi kalau setiap hari yo perasaan saja ya. Bukan hanya bisa menyebabkan penyakit secara dohir, kadang-kadang juga bisa menyebabkan kanker Pak. Apa itu kanker? Kantong kering ya. Baik, kadang-kadang ada tradisi kita di Indonesia ini kalau sore habis asar cari takjil ya. Kalau boleh Pak, betul, kalau boleh makan di rumah. Berbuka kalau boleh lah, kalau boleh berbuka dengan yang manis dan yang hangat. Nanti insya Allah saya share kenapa kok makan kurma. Orang yang punya diabetes atau nggak punya diabetes, punya gula darah atau nggak punya gula darah tadi, ketika berpuasa dianjurkan berbuka bukan manis dengan gula, ada kalanya berbuka dia dengan kurma. Jadi kurma itu sebetulnya juga mengandung ini, juga mengandung gula, tapi di dalam kurma juga ada serat yang tinggi, juga ada protein yang tinggi. Jadi bukan hanya gula saja. Betul, gizinya juga ada. Betul. Dalam? Betul, ada zinknya.
Betul. Jadi betul tausiah dari saya, mari kita jaga baik-baik kesehatan. Pokoknya jangan sampailah terjadi seperti tahun-tahun lalu, Pak. Hari H+1, H+2 sampai H+3 puskesmas penuh. Sama apa? Orang sakit perut. Ya, bulan Ramadan 30 hari nggak makan atau makannya itu selalu pagi dan malam hari. Tiba dia hari raya pagi-pagi jam 7, jam 6 sate, gulai, soto, tengkleng. Ya Allah, perutnya kaget, batinnya perutnya gini, waduh iki apa rek? Ya gitu ya. Kaget. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, mohon kita buat rencana, buat istilahnya buat catatan. Kalau boleh Pak, kita tahun ini bulan Ramadan hatam minimal sekali. Bagaimana caranya? Satu juz itu kan 20 halaman. Dalam satu hari ada 5 waktu sholat. 20 bagi 5. Ya, jadi kalau boleh per sholat itu 4 halaman. 4 halaman atau 2 lembar. Ya, jadi insya Allah. Tapi yo bukan berarti semua juz 20 halaman. Ada juga yang lebih dari 20 halaman. Oleh karenanya yo jangan mentok terus 2 halaman, 2 lembar. Ada juga kalanya 1 hari atau 1 kali waktu sholat ada yang 3 lembar kalau bisa. Baik, jadi insya Allah pas hari H, sebelum hari H malam takbiran sudah hatam. Baik. Dalam boleh, asalkan tidak menghilangkan makhorijul huruf. Ketika dia baca, maksimal batas cepatnya adalah makhorijul huruf tadi. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'adzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Jadi nggak boleh sampai menghilangkan makhrajnya sampai innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'adzartahum am lam tunzirhum, nggak boleh. Ya. Juga kalau boleh lagi hataman Pak, lagi hataman jangan cepet-cepet eman. Kadang-kadang ada kalanya kalau kita hataman baca di mic, pengen cepet-cepet bukan karena pengen, tapi karena gugup. Ini nanti kalau salah gimana ya? Ini nanti kalau banyak yang ngingetin gimana ya? Akhirnya karena gugup bacanya cepet. Kalau sudah cepet bacanya kecekluk-cekluk di tengah-tengah, ya seperti itu. Jadi kalau boleh cepat tapi jangan sampai kehilangan makhorijul hurufnya. Seperti itu. Jadi kalau boleh hataman yang 1 kali tadi itu di luar hataman di masjid. Aman lah Pak Ustaz, saya kan sudah di masjid 1. Kalau boleh ya yang itu 1, nanti di rumah sama Qur'annya sendiri 1. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan. Apabila di sini di rumah ada yang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan. Apabila kita semuanya punya hajat, semoga Allah kabulkan. Apabila hingga hari ini, hingga saat ini masih ada tanggungan, semoga Allah bantu lunaskan. Amin ya rabbal alamin. Kita menghadapi, kita bertemu, kita menyambut bulan Ramadan dengan penuh kesiapan. Kita dipertemukan dengan Idul Fitri dengan kondisi diijabah semua amalan ibadah kita, dari mulai puasa, sholat kita, zikir kita. Semoga Allah meridhai. Semoga Allah Subhanahu wa taala kelak mengumpulkan kita ke dalam golongan orang-orang beriman, di golongannya kita sebagai kaumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lillahi ta'ala al-Fatihah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.